Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Ibu Nida Lahiri ya pada mata pelajaran IPA. Hari ini kita akan mempelajari tentang sistem pencernaan pada manusia. Nah, sebelum belajar, anak-anak ibu harap mempersiapkan alat tulisnya agar dapat mencatat hal-hal apa saja yang penting dalam pembelajaran ini. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe YouTube Ibu ya. Dan share ke teman-teman kalian agar ilmunya bermanfaat. Selamat belajar. Nah, capaian pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini, yang pertama, mengetahui pengertian sistem pencernaan pada manusia. Yang kedua, mengetahui proses pencernaan bagi manusia. Yang ketiga, mengetahui organ sistem pencernaan pada manusia. Dan yang keempat, menganalisis fungsi organ pencernaan pada manusia. Nah, yang pertama, apa itu sistem pencernaan? Sistem pencernaan manusia adalah sistem yang melakukan pengolahan makanan sehingga sari makanan dalam bentuk nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh manusia dapat lebih mudah diserap ke dalam tubuh. Nah, itu dia pengertian dari sistem pencernaan. Selanjutnya, kita mempelajari tentang organ pencernaan pada manusia. Nah, kamu perhatikan organ-organ pencernaan pada manusia berikut ini. Yang pertama itu dimulai dari mulut, yang kedua ada kelenjar ludah, yang ketiga ada kerongkongan, kemudian ada lambung, hati, pankreas, kantung empedu, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Jadi kamu perhatikan di mana letak-letak bagian organ pencernaan pada manusia. Yang selanjutnya ada jenis sistem pencernaan pada manusia. Sistem pencernaan pada manusia ada dua. Yang pertama pencernaan mekanik, yang kedua ada pencernaan kimiawi. Nah, apa itu pencernaan mekanik? Proses pencernaan mekanik yaitu proses pencernaan makanan yang dilakukan dengan gerakan-gerakan seperti mengunyah, menelan, memompa, menghancurkan, dan meremas-remas makanan. Pencernaan mekanik bertujuan untuk mengubah ukuran makanan menjadi lebih kecil. Nah, biasanya pencernaan mekanik ini terjadi pada mulut. Selanjutnya ada pencernaan kimiawi. Proses pencernaan kimiawi adalah proses pencernaan makanan yang melibatkan enzim. Pencernaan kimiawi ini bertujuan membuat dan mengubah partikel makanan yang kecil menjadi bentuk yang lebih halus. Kemudian bagian-bagian yang halus tersebut dapat diserap sama tubuh kita. Untuk organ pencernaan manusia yang pertama itu ada mulut. Nah, bagian-bagian di dalam mulut itu ada gigi, ada lidah, dan ada kelenjar ludah. Nah, mulut ini berfungsi sebagai tempat masuknya makanan yang dimulainya proses pencernaan. Karena di dalam mulut terjadi pencernaan mekanik oleh gigi dan kimiawi oleh enzim amilase. Jadi ada dua proses pencernaan pada mulut. Ada pencernaan kimiawi, ada juga pencernaan mekanik. Nah, gigi akan menghancurkan makanan menjadi ukuran yang lebih kecil sehingga memudahkan enzim amilase bekerja. Enzim amilase lalu akan menguraikan kandungan pati atau amilum dalam makanan menjadi gula sederhana yang dapat diserap oleh tubuh. Nah, enzim amilase diproduksi oleh kelenjar ludah. Selain itu, di mulut juga ada lidah yang akan mengaduk makanan sehingga bisa mencampur dengan enzim amilase. Nah, itulah dia proses pencernaan yang ada pada mulut kita. Nah, yang kedua ada faring dan esofagus. Apa itu faring? Faring itu adalah tenggorokan. Nah, kamu bisa lihat gambarnya itu faring. Faring namanya tenggorokan, yaitu merupakan saluran pencernaan yang menghubungkan rongga mulut ke kerongkongan. Nah, kerongkongan itu ada nama ilmiahnya esofagus. Jadi nanti kalau di ujian, tenggorokan itu faring, kerongkongan itu esofagus. Makanan yang ditelan dari mulut melalui faring dan diteruskan ke kerongkongan. Pada dinding kerongkongan terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas yang mendorong makanan menuju lambung.
Nah, setelah di lambung terjadi pencernaan kimiawi di mana makanan dicerna oleh enzim dalam getah lambung yang dihasilkan oleh sel kelenjar dinding lambung. Getah lambung terdiri dari dua, yang pertama pepsin dan yang kedua ada asam klorida. Pepsin berfungsi untuk memecah protein menjadi pepton, sedangkan asam klorida atau HCl asam yang berfungsi untuk membunuh kuman dan bakteri pada makanan dan mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. Nah, selanjutnya ada bagian-bagian dari lambung. Fungsi lambung yaitu untuk mencerna protein dan menyimpan makanan selama 2-5 jam. Kemudian fungsi lambung selanjutnya itu mematikan mikroorganisme berbahaya yang ada di lambung karena ada asam lambung. Setelah melalui pencernaan di lambung, makanan akan perlahan didorong ke usus halus. Nah, sistem pencernaan selanjutnya ada pankreas, hati, dan empedu. Hati adalah organ pelengkap dalam sistem pencernaan karena akan membentuk cairan empedu yang diperlukan dalam proses pencernaan lemak. Kantung empedu fungsinya menyalurkan empedu ke usus halus, kalau hati yang akan menghasilkan empedu. Selanjutnya, pankreas berfungsi untuk memproduksi enzim pencernaan untuk mencerna karbohidrat, protein, dan lemak. Nah, sistem pencernaan selanjutnya yaitu usus halus. Usus halus merupakan organ pencernaan yang terletak di antara lambung dan usus besar. Bentuknya berupa saluran dengan panjang sekitar 670 cm sampai 760 cm. Nah, usus halus ini bisa dibedakan menjadi 3. Kamu perhatikan gambarnya, yaitu yang pertama duodenum, yang kedua jejunum, dan yang ketiga ada ileum. Selanjutnya, setelah memasuki usus halus, makanan akan diteruskan ke usus besar. Usus besar adalah organ pencernaan yang terhubung dengan usus halus. Jadi, sisa makanan yang tidak bisa dicerna dan diserap oleh tubuh lalu akan diteruskan ke usus besar. Setelah di usus besar, barulah nanti dia akan sampai ke anus. Nah, itulah sisa dari pencernaan yang akan kita buang. Kamu perhatikan gambar dari bagian-bagian dari usus besar. Nah, dari gambar yang tadi, usus besar dibagi menjadi 2 bagian, yaitu kolon dan rektum. Kolon sebagai tempat pemadatan feses atau penyerapan kembali air dari zat sisa makanan. Sedangkan rektum sebagai tempat penyimpanan feses sementara waktu. Selain itu, ada pula umbai cacing, yaitu bagian yang berbentuk memanjang seperti cacing. Bagian ini bisa membengkak jika ada sisa makanan yang tersumbat di dalamnya, lalu menimbulkan penyakit usus buntu. Jadi, usus buntu itu penyakitnya ada di umbai cacing ya, anak-anak ibu. Nah, mungkin sampai di sini dulu pemateri kita pada hari ini. Tugasnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kamu tuliskan organ pencernaan pada manusia. Yang kedua, tuliskan jenis-jenis sistem pencernaan. Dan yang ketiga, hal baik apa yang kita pelajari hari ini. Nah, anak-anak ibu harap kamu mengerjakan tugasnya dan mendengarkan penjelasan yang sudah ibu jelaskan. Mungkin sampai di sini saja penjelasan dari ibu. Lebih dan kurang ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.